Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, kali ini saya sampaikan tutorial penggunaan aplikasi hasil modifikasi bahan ajar siswa kelas 1 SD, subtema 1, aku dan teman baruku. Bapak Ibu guru yang hebat, aplikasi ini saya modifikasi dengan harapan bisa membantu siswa yang belum bisa membaca. Karena ini sedang tren di media sosial, banyak anak-anak kita yang seharusnya sudah bisa baca begitu, ternyata sudah di kelas 2, bahkan di SMP dan di SMA ada yang belum bisa baca. Kemudian ini juga sebagai bentuk pengejawantahan atau aplikasi dari pembelajaran inklusivitas ketika anak-anak yang mungkin di bawah rata-rata masuk ke kelompok yang rata-rata supaya tidak terjadi ketidaktertinggalan yang cukup jauh gitu, maka ini bisa membantu anak-anak nantinya ikut di kelas yang rata-rata. Kemudian juga ini adalah sebagai bentuk dari pembelajaran yang menggunakan konsep fase dan kohort. Maksudnya adalah bisa saja ada anak yang sebenarnya dari sisi kohort dia masih di kelas 1, kohort 1, tapi secara real dia sudah naik ke kelas 2 seperti itu. Padahal dia belum bisa membaca seperti itu ya. Sekaligus juga sebenarnya Bapak dan Ibu ini untuk pembelajaran diferensiasi ketika guru berusaha untuk menciptakan atau memperkaya materi pelajaran dari bentuk file biasa, bentuk teks, diubah menjadi bentuk audio dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, aplikasi pembelajaran ini sekali lagi saya kembangkan sendiri, Bapak dan Ibu. Eh, Topik atau tema materialnya saya ambil dari buku sekolah elektronik untuk SD kelas 1, kemudian saya coba kembangkan. Langkahnya seperti apa? Pertama, seperti biasa di dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu bisa menampilkan gambar sebagai stimulus, kemudian Bapak Ibu bisa berdialog, bertanya jawab dengan anak-anak ya, berkait dengan pentingnya teman dan sebagainya. Setelah itu, siswa diajak menyimak audio lalu menjawab pertanyaan isi audio. Nah, ini yang sudah saya modifikasi. Audionya seperti apa? Kita coba Bapak Ibu ya. Kita memiliki teman. Teman membuat kita tersenyum. Teman membuat kita tertawa. Teman menolong kita. Kita bermain bersama teman. Kita belajar bersama teman. Kita harus sayang kepada teman. Terima kasih Tuhan, saya memiliki teman. Nah, itu Bapak dan Ibu, yang tadinya berbentuk teks saya ubah menjadi audio ya. Di langkah ini Bapak Ibu guru bisa berdialog dengan anak-anak berkait dengan apa yang ada dari isi audio tersebut ya. Jadi anak-anak selain melihat yang sudah bisa membaca, dia juga menyimak. Langkah berikutnya Bapak dan Ibu sama, yaitu mengamati gambar, kemudian berdialog karena ini tematis ya. Temanya berkait dengan teman, gambar apa kira-kira, nah itu bisa didialogkan dengan anak-anak. Kemudian lanjut, gambar ini bercerita apa, anak-anak selain melihat gambar juga sama seperti tadi menyimak audio. Teman baru. Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Berikutnya Bapak dan Ibu masih tentang gambar lanjutannya. Si Siti ini dia sedang apa menurut gambar tersebut ya, lakukan dialog dengan anak-anak. Kemudian anak-anak juga nanti menyimak audio berikutnya.
Siti sampai di sekolah. Siti memberi salam kepada guru. Siti memberi senyum kepada teman baru. Beri salammu kepada gurumu. Beri senyummu kepada teman barumu. Di langkah berikutnya, Bapak dan Ibu akan berkenalan. Sudahkah kamu memiliki teman baru? Siapa nama teman barumu? Ayo sebutkan nama teman barumu. Bapak dan Ibu, ini adalah catatan saya. Pada bagian ini dapat dijadikan bahan untuk membaca permulaan bagi siswa yang terkendala. Ya, langkah pertama, Namaku Lani. Aku mempunyai teman baru. Dayu, Siti, Beni, Ido, Udin. nah sambil anak-anak mengamati gambar juga menyimak. Bapak dan Ibu ya, ini bisa diberikan secara general keseluruhan siswa. Oke, Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu menemukan anak-anak yang belum lancar baca atau vocabulary-nya masih minim untuk bisa masuk ke sini nanti ke subtema ini, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu jika sudah menemukan data bahwa ada anak-anak yang belum lancar membaca atau jumlah katanya sedikit, Bapak Ibu bisa memberikan perintah kepada anak tersebut untuk mengklik atau menyentuh gambar dan menyimaknya. Jadi ada 6 gambar ini, suruh mereka untuk satu-satu. Kalau memang tidak memungkinkan berbarengan, satu-satu ya. Jadi ada semacam bimbingan individual buat anak-anak kita. Suruh sentuh dan suruh mendengarnya, kemudian suruh mencermatinya, mengingatnya. Ya, sebab nanti dia diminta untuk mengucapkannya kembali ya berdasarkan gambar tersebut. Oke, kita mulai. Lani, Dayu, Siti, Beni, Edo, Udin. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu, di sini guru menunjuk atau mengklik gambar ya. Atau boleh siswa juga boleh. Nah, di sini ketika pensil atau telunjuk nyampe ke gambar satu, anak-anak yang masih di bawah standar itu diminta untuk mengucap ulang, gitu kan? Tadi kan ia sudah mendengarnya ya, melihatnya dan mendengarnya. Sekarang dari gambar tersebut diminta untuk mengucap ulang. Perhatikan Bapak dan Ibu, apakah benar gitu ya, pada saat sedang mengklik, dia mengucapkannya. Kalau sudah benar, itu kan berarti anak memiliki kemampuan mengingat gambar dan juga mengingat tulisan. Langkah berikutnya, Bapak dan Ibu, guru menunjuk atau mengklik gambar, aktivitas siswa mengingat dan mengucap ulang kata. Nah, di sini gambarnya dihilangkan oleh Bapak dan Ibu, kemudian anak diminta untuk mengucapkannya, gitu kan? Untuk mengucapkannya dengan cara mengklik kata tersebut. Nah, Bapak dan Ibu cermati apakah yang diucapkan anak tersebut benar. Jika benar semua, maka Bapak dan Ibu sebenarnya anak-anak sudah bisa membaca. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kalau tadi itu pada unsur kata yang terkecil tapi punya makna, itu namanya kata gitu ya kalau dalam bahasa, pembelajaran bahasa. Berikutnya adalah unsur bahasa yang kedua yaitu kalimat. Kalimat itu biasanya berbentuk klausa ya. Seperti di sini aku Edo itu adalah kalimat. Jadi ini sudah dua kata ya, sudah dua kata. Nah, Bapak dan Ibu di sini mengajak anak-anak secara general untuk membaca dan melihat gambar ya. Aku Edo, aku Deni, aku Dayu. Siapa namamu? Aku Siti, aku Lani. Di sini terjadi dialog ya, atau
baca bareng-bareng lah kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak dan Ibu, untuk anak yang tadi yang memiliki kekurangan atau kemampuan membacanya masih kurang, diminta untuk menunjuk atau mengklik tulisan gitu ya. Dan diminta untuk mengingatnya ya, menyimak dan mengingatnya. Sebab nanti di slide berikutnya dia harus mengucapkan apa yang dia simak dan dia lihat di slide ini. Kita coba Bapak Ibu ya. Aku Edo. Aku Benny. Aku Siti. Aku Dayu. Siapa namamu? Aku Lani. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, di sini audionya sudah tidak ada, mohon maaf, tapi anak diminta untuk mengucap ulang. Oke, itu kalau ini dilakukan misalnya 2 orang anak juga bisa ya, 1 orang juga bagus. Sebab dari 2 itu bisa bersaing, bisa berkompetisi siapa yang mampu mengingat tulisan-tulisan tersebut Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Siapakah namamu? Namaku Siti. Siapakah namamu? Namaku Dayu. Siapakah namamu? Namaku Lani. Siapakah namamu? Namaku Edo. Siapakah namamu? Namaku Benny. Siapakah namamu? Namaku Udin. Siapakah namamu? Namaku Hana. Siapakah namamu? Namaku Hani. Baik Bapak dan Ibu, diakhiri dengan lagu Siapa Namamu ciptaan Ate Mahmud. Jadi nanti bisa nyanyi bersama-sama untuk menambahkan atau membantu kemampuan mereka mengenal kalimat-kalimat tanya dan jawabannya. Nanti di slide ini Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan jawaban gitu ya, kalimat pertanyaan dan jawaban. Itu saja Bapak dan Ibu, nanti akan saya kembangkan lebih lanjut aplikasi ini supaya bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.